Privilege atau keistimewaan sering banget dianggap sebagai sesuatu yang datang dari hal-hal yang positif atau kelebihan yang kita punya, kayak kekayaan, pendidikan yang baik, atau bakat alami. Tapi, konsep ini juga bisa diterapin ke kekurangan yang kita punya. Kelebihan dan kekurangan, kalau dipandang dan dimanfaatkan dengan benar, bisa jadi sumber kekuatan dan peluang yang gak terduga loh. Jadi, ayo kita bahas secara lebih mendalam soal gimana kelebihan dan kekurangan bisa jadi keistimewaan atau privilege. Cek. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi di channel Beredukasi. Kita bahas dari kelebihan sebagai privilege. Kelebihan yang pertama adalah peluang yang lebih besar. Orang yang memiliki kelebihan tertentu seringkali memiliki akses ke peluang yang lebih besar. Misalnya, seseorang yang cerdas atau berbakat dalam bidang tertentu mungkin lebih mudah mendapatkan beasiswa atau kesempatan kerja yang lebih baik. Hal ini membuka pintu untuk pengembangan diri dan kemajuan karir yang lebih cepat. Kelebihan yang kedua adalah pengakuan dan penghargaan. Kelebihan yang kita miliki seperti bakat seni atau kemampuan atletik seringkali membuat kita lebih dihargai dan diakui oleh masyarakat. Pengakuan ini bisa datang dalam bentuk penghargaan, hadiah, atau bahkan popularitas yang dapat memberikan berbagai keuntungan sosial dan profesional. Yang ketiga adalah kepercayaan diri. Memiliki kelebihan bisa meningkatkan kepercayaan diri. Misalnya, seorang siswa yang selalu mendapatkan nilai bagus di sekolah akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi ujian atau tantangan akademis lainnya. Kepercayaan diri ini bisa membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, dari hubungan interpersonal hingga pengambilan keputusan yang penting. Yang keempat, yaitu akses ke sumber daya. Kelebihan seperti kekayaan atau koneksi sosial memberikan akses ke berbagai sumber daya yang mungkin tidak tersedia bagi orang lain. Ini bisa berarti akses ke pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang baik, atau jaringan profesional yang kuat. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan peluang sukses yang lebih besar. Yang kelima, yaitu kemampuan membantu orang lain. Dengan memiliki kelebihan, kita juga berada dalam posisi yang lebih baik untuk membantu orang lain. Misalnya, seseorang yang sukses secara finansial bisa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan atau mendukung berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, kita bahas mengenai kekurangan sebagai privilege. Yang pertama, yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Kekurangan seringkali memaksa kita untuk belajar dan tumbuh. Tantangan yang datang dari kekurangan tertentu bisa menjadi dorongan kuat untuk mencari solusi dan mengembangkan keterampilan yang baru. Misalnya, seseorang yang tidak memiliki banyak uang mungkin belajar menjadi sangat bijaksana dalam mengelola keuangan. Yang kedua, yaitu perspektif yang unik. Kekurangan memberikan kita perspektif yang unik yang tidak dimiliki oleh semua orang. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam kemiskinan mungkin memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kesulitan hidup dan menjadi lebih empati terhadap orang lain yang mengalami situasi serupa. Yang ketiga, yaitu inovasi dan kreativitas. Kekurangan seringkali mendorong inovasi dan kreativitas untuk muncul. Ketika kita tidak memiliki sumber daya yang cukup, kita mungkin terpaksa menemukan cara-cara baru dan kreatif untuk mengatasi masalah. Banyak inovasi yang besar lahir dari keterbatasan dan kebutuhan untuk beradaptasi loh. Yang keempat, yaitu ketahanan dan kegigihan. Menghadapi dan mengatasi kekurangan dapat membantu ketahanan dan kegigihan. Orang yang berhasil mengatasi tantangan besar
seringkali memiliki mentalitas yang lebih kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi rintangan baru. Yang kelima, yaitu motivasi untuk sukses. Kekurangan juga bisa menjadi motivasi kuat untuk mencapai kesuksesan loh. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan besar mungkin lebih terdorong untuk bekerja keras dan mencapai tujuan mereka dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan yang serupa. Selanjutnya, gimana cara menggabungkan kelebihan dan kekurangan sebagai privilege? Kunci utama dalam memandang kelebihan dan kekurangan sebagai privilege adalah bagaimana kita menyikapinya. Sikap positif dan proaktif dalam menghadapi kelebihan dan kekurangan bisa mengubah keduanya menjadi sumber kekuatan. Misalnya, seseorang yang cerdas dan berbakat tetapi menghadapi kekurangan finansial bisa menggunakan kecerdasannya untuk mencari beasiswa atau peluang kerja yang bisa mendanai pendidikan mereka. Selain itu, penting untuk memahami bahwa privilege bukan hanya tentang apa yang kita miliki secara materi loh, tetapi juga tentang pengalaman dan pembelajaran yang kita dapatkan dari perjalanan hidup kita. Setiap orang memiliki cerita dan perjalanan unik yang membentuk siapa mereka. Dan ini bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa jika dipahami dan dimanfaatkan dengan benar. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah melihat kelebihan dan kekurangan sebagai privilege berarti kita mengakui bahwa setiap aspek dari diri kita memiliki potensi untuk menjadi kekuatan. Kelebihan memberi kita kesempatan yang lebih jelas dan langsung, sementara kekurangan bisa memberikan pelajaran berharga dan motivasi yang kuat. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan kelebihan dan mengatasi kekurangan untuk mencapai tujuan hidup dan membantu orang lain. Dengan sikap yang tepat, kita bisa mengubah setiap bagian dari diri kita menjadi sumber keistimewaan yang membawa kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan.